Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, pada mata kuliah farmakologi kebidanan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada submateri diabetes mellitus pada atau diabetes mellitus dan kehamilan ya. Ya, kita masuk pendahuluan dulu bahwa kita harus memahami bahwa diabetes ini merupakan suatu kelainan metabolisme yang bersifat kronis, ya. Dan dia ini terjadi karena munculnya defisiensi insulin atau kekurangan insulin atau karena insulin menjadi resisten, ya. Untuk penyakit diabetes mellitus atau biasa disingkat dengan penyakit DM ini dikenal ada dua tipe ya. Tipe pertama adalah tipe yang ditandai dengan terjadinya defisiensi atau kekurangan secara absolut daripada insulin ya, yang biasa juga diistilahkan dengan istilah IDDN ya, insulin dependent diabetes mellitus. Dan yang kedua ada tipe diabetes mellitus tipe 2, okay, yang biasa disingkat dengan IDDM atau non insulin dependent diabetes mellitus ya. Ini ya, tentu kalau kita mengatakan apa perbedaan tipe 1 dengan tipe 2, tentu bisa dijelaskan bahwa pada tipe 1 terjadi ya kerusakan ini ya, kerusakan sel-sel beta pada pulu Langerhans pada pankreas. Oke, dan ini tentu harus ditangani dengan pemberian insulin. Kemudian untuk tipe yang kedua adalah kondisi di mana sel beta masih dapat menghasilkan insulin, tetapi insulin yang dihasilkan itu kurang atau bersifat resistensi ya, sehingga tentu untuk tipe kedua nanti penanganannya bisa berupa pengaturan makan atau diet, atau bisa juga dengan pemberian obat-obat hipoglikemia ya, yang oral ya. Oke, tentu ini tujuannya semua adalah untuk menghasilkan atau untuk mengendalikan gula darah yang adekuat. Oke, ya ini. Dan untuk semua ibu hamil biasanya yang menderita diabetes harus mendapatkan terapi dengan insulin ya. Jadi lebih difokuskan pada pemberian insulin pada ibu hamil ya. Pada ibu hamil ini biasanya ada dikenal dengan istilah diabetes gestasional atau diabetes yang didapatkan pada saat ibu hamil ya. Ini terjadi ini biasanya terjadi apabila ini ya, simpanan insulin pada ibu hamil ini tidak cukup tidak cukup memenuhi kebutuhan ekstra pada saat kehamilan. Nah, di sini menurut literatur bahwa pada ibu hamil sekitar 50% itu terkena diabetes mellitus atau diabetes gestasional ya. Ini diabetes gestasional ya. Nah, ini. Dan diabetes ini atau penyakit ibu itu akan menderita diabetes tipe kedua di kemudian hari ya. Jadi 50% ibu ini yang terkena diabetes gestasional atau diabetes yang didapat pada saat ibu hamil, kemungkinannya untuk berlanjut pada diabetes tipe kedua pada saat ibu tidak hamil lagi itu ada kemungkinan ya, sehingga memang ini menjadi perhatian buat kita ya. Ini ya, tentu diabetes ini harus mendapatkan penanganan yang ini ya, penanganan yang tepat ya, tepat karena atau mendapatkan penanganan yang secepatnya, karena kalau kita melihat di sini ya, ini apabila tidak segera ditangani maka dapat menimbulkan efek berupa makrosomia neonatal atau juga bisa menghasilkan hipoglikemia neonatal ya. Ini ya, kemudian kita lanjutkan bahwa untuk pemeriksaan glukosa pada tubuh itu bisa digunakan dua cara. Atau pertama dengan memeriksa glukosa pada urin,
atau pada darah ya, tetapi untuk pemeriksaan glukosa pada urin merupakan metode yang memang khusus tidak diandalkan ya. Ini khususnya pada kehamilan ya. Nah, ini sehingga untuk mendiagnosa kadar gula ini dalam darah ini juga bisa dengan berpatokan ya ini pada angka 4,8 milimol per liter. Oke, ya ini. Ini jadi ini untuk ini ya uh, batasan kadar glukosa ya, jadi 4,8 milimol. Oke, dan untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional itu harus menjalani pemeriksaan ulang diabetes ya pada waktu 6 bulan atau 6 minggu setelah melahirkan ya. Nah, ini karena tadi kemungkinan yang di awal saya jelaskan, kemungkinan untuk munculnya diabetes tipe 2 buat ibu yang menderita diabetes gestasional itu ada kemungkinan ya ini. Ya, selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa janin ini untuk kebutuhan energi dan sintesis lipidnya itu sangat sangat bergantung pada glukosa. Oke, itu glukosa sehingga kebutuhan ekstra ini menyebabkan peningkatan kebutuhan diet ibu sebesar ini ya, bisa menurut literatur sebesar 200 sampai 300 kilokalori per hari ya. Dan pada ibu yang kondisi tubuhnya agak kurus, tentu kebutuhan glukosanya tentu lebih besar lagi. Dan pengambilan glukosa akan meningkat ya dari dalam plasma plasma ibu hamil ini yang membuat pasien diabetes biasa merasa lapar sebentar ya. Sedangkan pada ibu yang menderita diabetes atau diabetes gestasional itu bisa menyebabkan terjadi hipoglikemia ya. Nah, di mana selama trimester pertama kehamilan itu kadar glukosa plasma akan turun sekitar 12%. Oke, nah ini. Di sini juga saya harus jelaskan bahwa hipoglikemia dalam periode perkembangan organ ya, terutama pada kehamilan hari ke-18 hingga hari ke-55 sangat menentukan ya. Dan ini apabila terjadi kekurangan gula ini dapat menimbulkan malformasi pada janin ya, sehingga tentu apabila terjadi diabetes gestasional itu ya harus segera ditangani ya, melihat efek yang ditimbulkan yang sangat tidak baik pada ibu dan janin ya. Ya, untuk pengendalian glukosa kita itu sebenarnya mengenal istilah glukagon dan insulin ya. Jadi kedua saat ini dihasilkan pada sel pada pulu Langerhans pada pankreas ya. Untuk glukagon ini sendiri ini dihasilkan oleh sel alfa ya, sel alfa pada pulu Langerhans. Dan glukagon ini merupakan hormon yang berfungsi untuk menjaga konsentrasi glukosa dalam plasma ya. Ini sedangkan insulin ini diproduksi oleh sel beta pada pulu Langerhans pada pankreas ya, dan fungsinya adalah untuk mengontrol penyimpanan dan metabolisme makanan ya. Ini glukagon ini biasanya banyak diproduksi pada saat antara waktu makan ya. Dan glukagon ini berfungsi untuk merombak cadangan gula kita, itu merombak glikogen menjadi glukosa ya, tentu untuk kepentingan kebutuhan sel akan energi ya, energi dari glukosa ya. Sedangkan insulin berfungsi untuk mengontrol atau bagaimana
membawa glukosa tersebut masuk ke dalam sel untuk digunakan dalam ini ya, metabolisme ya, untuk menghasilkan energi. Nah, ada beberapa uh, faktor yang dapat meningkatkan kadar gula darah ya. Ya, ini seperti stres. Oke, jadi stres ini dapat menyebabkan peningkatan ini ya, kadar glukosa darah. Oke, yang disebabkan oleh pelepasan glukagon ya. Jadi memang glukagon dan insulin selalu mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ya, menjaga keseimbangan tubuh. Ya, termasuk di sini kortisol ya, kemudian hormon pertumbuhan dan adrenalin ya, ini. Ya, jadi ini adalah unsur-unsur atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ini ya, kadar glukosa darah. Oke, ini. Jadi semakin tinggi glukagon, oke, kemudian hormon pertumbuhan, kemudian hormon adrenalin, termasuk juga di sini sebenarnya kortisol, maka akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah ya. Ini. Ada beberapa stresor ya dalam ini dalam hal ini produksi ini ya, glukosa darah. Yang pertama adalah munculnya infeksi, okay. Kemudian pada saat persalinan, okay. Kemudian pada saat ada sakit, duka, kemudian terjadi trauma atau pembedahan, okay. Ini dapat mengakibatkan juga terjadi hiperglikemia ya, atau meningkatnya kadar gula dalam darah ya. Ya, kita lanjut di sini. Jadi kita lanjut pada insulin, bahwa untuk menangani diabetes gestasional maka memang pada ibu hamil itu lebih direkomendasi menggunakan langsung insulin. Oke, jadi insulin ini tadi yang saya bahasakan diproduksi oleh sel beta pada pulu Langerhans pada pankreas kita ya, dan hormon ini akan disekresikan ke dalam ini ya, vena porta hepatik, dan dengan demikian tentu dia akan bekerja langsung pada hati ya, bekerja langsung pada hati. Efek ini tidak dapat tercapai ketika insulin ini disuntikan di bagian perifer tubuh, di mana pada orang yang sehat sekitar 50% insulin tubuhnya disekresikan pada basal metabolic rate, sementara sisanya akan dikeluarkan sebagai respon terhadap makanan. Oke, ini beberapa jenis preparat yang kini ada di pasaran dan tentu sudah digunakan, takarannya telah dititrasi menurut kebutuhan masing-masing pasien, untuk mencapai konsentrasi glukosa darah yang normal ya. Takarannya biasanya berkisar antara ini ya, 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Ini bagi pasien yang sehat ya. Oke, pasien yang DM yang sehat, maksudnya tanpa disertai dengan seperti penyakit obesitas. Dan untuk pasien yang OB itu takarannya adalah hingga 2 unit per kilogram berat badan per hari. Oke, ini itu ya. Ini. Cuma perlu dipahami bahwa preparat insulin ini memang memiliki kisaran terapeutik yang sempit. Oke, itu. Kemudian untuk kerja insulin, bagaimana insulin ini bekerja dalam menangani hiperglikemia atau glukosa dalam darah, maka insulin bekerja pada hidrat arang, lemak, serta protein ya. Dan kerja insulin ini pada dasarnya bertujuan untuk mengubah ini ya, arah lintasan metabolik, sehingga
gula, kemudian lemak, dan asam-asam amino itu dapat disimpan serta tidak terbakar habis. Jadi maksudnya di sini adalah jika insulin tidak ada, maka lemak, gula, dan asam amino ini tidak dapat masuk ke dalam sel, tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga unsur-unsur penting ini atau unsur-unsur gizi ini tetap berada di dalam plasma, ya, sehingga akibatnya sel-sel tubuh bisa saja mengalami namanya starvation, ya, atau kekurangan gizi, dan bisa terjadi peningkatan kadar glukosa, termasuk di sini juga apabila kekurangan insulin dapat menyebabkan juga peningkatan ini, ya, kolesterol serta lemak. Oke, ya. Kita lanjut pada preparat insulinnya. Jadi sebagian besar pasien diabetes tadi, ya, atau pasien diabetes gestasional atau diabetes pada ibu hamil ini mendapatkan ini, ya, suntikan preparat human insulin. Nah, di sini ada 3 sebenarnya tipe preparat insulin, yaitu ada yang kerja singkat, ada yang kerja sedang, dan ada yang kerja panjang, ya. Ini kerja singkat biasa distilahkan dengan short acting, atau yang sedang ini distilahkan dengan intermediate acting, dan yang kerja lama disebut dengan long acting. Preparat insulin ini ini, ya, yang banyak dikenal ada ini, ya, dan kita contohnya seperti yang kerja singkat itu ada insulin lispro dan ada insulin aspar, ya. Kemudian untuk tipe kerja sedang ini ada contohnya insulin isofen dan insulin seng, dan untuk kerja panjang ada contoh seperti suspensi insulin seng. Oke, ini untuk apa namanya preparat ini memungkinkan pasien itu ini, ya, menyuntikkan diri sendiri, ya, sesaat sebelum makan. Oke, dan bukannya 30 menit sebelum makan, ya. Ini menurut ahli, ya. Ini sebagian besar pasien diabetes ini akan mendapatkan juga kombinasi preparat, ya, dalam upaya untuk ini, ya, bagaimana meniru pola fisiologis untuk pada tubuh kita untuk mengsekresi insulin. Oke, dan suntikan dengan pen injektor memungkinkan preparat insulin yang berdaya larut disuntikkan 30 menit sebelum makan, ya, pada pagi, siang, dan malam. Oke, ini dan bisa juga ditambahkan dengan suntikan terpisah, ya. Ini preparat insulin intermediate sebelum tidur malam. Oke, ya, ini pada kehamilan ini kebutuhan preparat insulin short acting ini, oke, ya, maksudnya yang tipe apa kerja singkat ini, oke, akan meningkat. Oke, dan keseimbangan antara preparat short acting dengan ini kerja singkat dengan uh, kerja sedang ini biasanya harus diatur sehingga penggunaan preparat campuran itu ini, ya, bisa dikendalikan, ya, ini. Jadi kalau kita melihat ini untuk tipe insulin kerja singkat itu awitan kerjanya adalah sekitar 30 menit. Kemudian untuk kerja sedang itu 1 sampai 2 jam, dan kerja panjang 4 sampai 6 jam. Puncak efeknya adalah pada kerja singkat ini dapat pada jam 2 sampai jam keempat. Kerja sedang itu pada jam ke-6 sampai jam 12. Kemudian kerja panjang pada jam ke-16 dan jam ke-18. Nah, untuk durasi kerjanya atau lama kerjanya untuk kerja singkat bisa bertahan sampai 8 jam, kemudian untuk kerja sedang itu 18 sampai 24 jam, dan untuk kerja panjang adalah 20 sampai 36 jam, ya. Jadi cukup panjang, ya, cukup panjang. Ya, terakhir yang saya mau jelaskan adalah terkait dengan efek samping dari penggunaan insulin, ya. Jadi efek sampingnya yang biasa dimuncul tentu adalah hipoglikemia, ya. Jadi insulin memang digunakan untuk menangani hiperglikemia, tetapi apabila tidak digunakan secara cermat tentu akan
menimbulkan efek samping berupa hipoglikemia. Artinya malahan kadar gula dalam darah itu sangat rendah ya. Ini. Nah, serangan hipoglikemia ini merupakan juga keadaan yang berbahaya ya. Dan jika terjadi berulang ya, jika hipoglikemia ini terjadi berulang malahan dapat merusak ini ya, otak pada ibu atau neonatus. Oke, jadi dapat merusak otak pada ibu atau neonatus ya. Nah, ini. Untuk ini awitan hipoglikemia juga ini bisa terjadi atau apa namanya, hipoglikemia ini biasa terjadi secara mendadak. Oke, sehingga memang penting bagi pasien diabetes dan keluarganya untuk memahami nantinya tanda-tanda ini ya, gejala hipoglikemia. Oke, ya apa tanda-tandanya itu biasa berupa ini ya, perubahan pada suasana perasaan, atau bisa juga terjadi ini ya, gangguan tidur ya, atau biasa pasien menjadi mimpi buruk ya, atau pasien terkadang ini ya, mual atau berkeringat. Oke, ini jadi itu yang harus diperhatikan ya, tanda-tanda apa hipoglikemia ya ini. Kemudian yang perlu juga diketahui bahwa hipoglikemia itu dapat menyebabkan ini ya, kehilangan kesadaran ya, kehilangan kesadaran yang biasa terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini terutama berisiko buat ini ya, pasien yang mengemudi, oke, yang pasien yang mengemudi atau dia membawa kendaraan sendiri ya. Nah, ini ya, jangan sampai tiba kan ini ya, jangan sampai dia tiba-tiba pada saat membawa kendaraan kemudian tiba-tiba dia kehilangan kesadaran, maka tentu itu akan ini ya, mengancam keselamatan jiwa ya ini. Nah, sehingga biasanya untuk menangani ini biasanya apa, biasanya harus diperiksakan ya konsentrasi glukosa darahnya ya, sebelum mengemudi ya, atau bisa juga setiap 2 jam sekali, oke, untuk mengkonsumsi gula dalam bentuk permen atau bentuk lainnya yang telah disiapkan ya. Nah, ini artinya ini disiapkan yang simple dan sederhana yang bisa digunakan saat itu ya. Atau bisa juga ini untuk menangani hipoglikemia ini, jika untuk pasien yang ini ya masih kondisi sadar, bisa juga tangani dengan pemberian ini ya, pemberian glukosa secara oral pada ini ya, jumlah 10 sampai 20 gram ya, dalam bentuk ini biasanya diberikan dalam bentuk teh ya, teh manis ya. Atau bisa juga ini ya, diberikan susu ya, disuruh minum susu ya, ya bisa sampai 200 atau 400 ml susu ya ini. Ya, sekira itu materi terkait dengan diabetes mellitus dan kehamilan. Saya harap adik bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.